silakan siapkan pertanyaan yang berat-berat, yang besar-besar. Mumpung ada ahlinya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbana faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Yang kami hormati Bapak Didi sebagai Ketua Persatuan Alumni Pengajian Bulanan Forum Silaturahmi dan Bina Hizbul Hidayah. Juga yang kami hormati Bapak Hilman sebagai pembicara yang juga menjadi perantara hadirnya kami di sini berkelebih. Dan juga yang kami hormati semua bapak-bapak yang hadir di tempat ini dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama tentunya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan berbicara tentang kisah hutang dari seorang sahabat bernama Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika mereka masih berdiri di atas muka bumi dunia, tapi mereka sudah dijamin akan memasuki surga. Nama mereka disebut oleh Nabi dalam khutbah. Saat berkhutbah, Nabi menyebutkan ada 10 orang dari umatku yang akan masuk surga. Dan orangnya ada di situ, ya, sedang hadir di pengajian itu. Nah, disebutlah namanya. Yang pertama namanya Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali, yang kelima Talha, yang keenam Zubair masuk, yang ketujuh Sa'id, yang kedelapan Abdurrahman bin Auf, yang kesembilan Abu Ubaidah, yang kesepuluh Sa'ad. Jadi 10 orang disebutkan ahli surga. Orangnya masih ada di dunia. Enak sekali ya. Nah, Zubair salah satunya. Hari ini kita akan membaca kisah utang Zubair bin Awwam. Ternyata ahli surga punya utang juga. Habis ini kata bapak-bapak apa Zubair juga punya utang. Ya, ahli surga kan sudah sepakat Zubair ahli surga punya utang juga nih. Utangnya gede lagi.
Ya, jadi ini hadisnya panjang Pak. Cuman ini saya pecah per kalimat, diterjemahkan supaya mudah memahaminya dan kita bagi tema. Sebenarnya ini semua satu hadis yang panjang, cuma saya pecah-pecah, saya tema-temakan. Kita mulai baca hadisnya. Sudah dapat semua kertasnya? Jadi kita mulai nomor 1. Bismillah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata. Apa mau baca gantian? Kan sepotong-sepotong ini ya. Boleh dari Pak Hilman. Nomor 2 Pak, silakan Pak. Nomor 2. Langsung terjemah atau? Terjemah aja langsung. Wih. Kira Arabnya juga. Insya Allah. Hebat. Ketika Zubair berdiri pada hari perang Jamal, ia memanggilku, lalu aku berdiri di sampingnya. Ya. Baik, makasih Pak Hilman. Jadi yang cerita ini Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair berkata. Abdullah bin Zubair berarti anaknya siapa ini? Anaknya Zubair, namanya Abdullah. Beliau berkata tadi, ketika Zubair, ayahku ya, berdiri pada hari perang Jamal. Ada perang saat itu namanya perang Jamal. Zubair sang ayah memanggil Abdullah, memanggilku kata Abdullah. Lalu aku berdiri di sampingnya. Lalu aku berdiri di sampingnya. Baik, nomor 3, lanjutkan. Masih saya atau? Boleh kalau mau berganti. Mau ganti? Nah, terus saya coba. Boleh izin Bapak. Lalu ia berkata, wahai anakku, sesungguhnya pada hari ini tidak ada yang terbunuh kecuali orang yang zalim atau orang yang dizalimi. Ya, jadi ketika ingin perang, beliau mengatakan hari ini akan yang terbunuh ada 2. Apakah dia nanti orang zalim atau dia terbunuh karena dia zalimi. Selanjutnya nomor 4. Dan sungguh aku melihat diriku akan terbunuh hari ini dalam keadaan dizalimi. Nah, Masya Allah. Jadi Zubair sudah ada rasa bahwa pada perang Jamal ini beliau akan terbunuh, wafat. Sebelumnya beliau ikut perang bersama Nabi dalam berbagai peperangan dan tidak ada rasa akan terbunuh, akan wafat. Tapi di saat ini perang Jamal ini beliau ada rasa, sepertinya saya wafat ini di perang. Subhanallah. Jadi artinya kalau kita sudah ada rasa-rasa mau mati, bagus Pak, justru bagus. Kalau kita punya rasa mau wafat, bagus. Yang masalah adalah nggak pernah merasa mau wafat, bahaya itu. Kalau melihat dari kata-kata ini adalah rasa yang Allah limpahkan ke dalam hati Zubair. Tentu bagus Pak, justru bagus. Yang bahaya adalah sudah masuk ICU, saya pasti hidup lagi. Saya akan pulang lagi, padahal udah di ICU ya. Nah, jadi ini bagus ini perasaan bahwa saya akan meninggal. Karena ada perasaan meninggal, maka ada satu kebijakan yang dilakukan oleh Zubair. Iya kan? Nah, kita lihat di nomor 5. Dan sesungguhnya termasuk kekhawatiranku yang paling besar adalah hutangku. Nah, berarti ahli surga itu boleh hutang, tapi ahli surga itu paling takut terhadap hutang. Jadi kalau ada orang nggak takut dengan hutang, maka dia
perlu dipertanyakan mau surganya atau tidak. Karena kan tidak bisa masuk surga Pak Bu orang yang masih punya hutang sampai diselesaikan hutang itu, tertahan dia. Karena kalau beliau meninggal di medan perang namanya apa Pak? Syahid. Kalau syahid itu semua dosanya dihapuskan, bisa mengambil 70 orang saudaranya, keluarganya masuk ke dalam 70. Dosanya habis, bisa beri syafaat 70 keluarganya. Betul. Tapi kalau punya hutang tidak bisa. Tertahan. Hutang itu adalah hak orang lain, hak sesama manusia. Baik, jadi ahli surga itu yang dikhawatirkan adalah apa? Hutang. Nomor 6. Menurutmu, apakah utang kita akan menyisakan sesuatu dari harta kita? Ya, saya punya utang. Itu yang saya khawatirkan. Kalau saya mati gimana utang saya? Dan kalau nanti harta saya dijual, bayar hutang itu masih ada nggak sisanya buat anak keluarga? Itu yang dipikirin. Tapi yang dipikirin utang dulu, bukan anak keluarga. Jangan dibalik ya Pak. Bayar dulu. Kalau udah selesai, alhamdulillah masih ada sisa nggak? Kalau ada sisa, alhamdulillah. Kalau nggak ada, yang penting hutangnya lunas. Kemudian nomor 7. Kemudian dia berkata, wahai anakku, juallah harta kita dan lunasilah hutangku. Nah, ini pesan sang ayah, ahli surga dia yang berbicara ya, subhanallah. Juallah harta kita dan lunasilah hutangku wahai anak. Terus nomor 8. Dan dia berwasiat dengan sepertiga harta, dan sepertiga dari sepertiga itu untuk anak-anaknya. Baik. Dan ia, yaitu Zubair, berwasiat. Berwasiat itu berpesan. Pesan supaya hartanya diinfakkan di jalan Allah. Beliau berpesan. Berapa berpesan agar hartanya diinfakkan di jalan Allah? Sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena sepertiga itu adalah maksimal. Barang siapa yang ingin menyampaikan pesan kepada anaknya bahwa nanti kalau saya meninggal, tolong disedekahkan atas nama saya fisabilillah, untuk masjid kah, untuk anak yatim kah, untuk apapun sedekahkan, itu maksimal hanya boleh sepertiga dari total harta. Beliau berpesan sepertiga, beliau wasiatkan sepertiga. Berarti ini komplit nih Pak, komplit nih. Pertama ada hutang, betul ya? Yang kedua ada wasiat. Jarang sekali orang meninggal punya pesan selengkap ini. Yang ada hutangnya disembunyiin ya. Hutangnya disembunyiin. Hutangnya disembunyiin, tahu-tahu udah seminggu 2 minggu datang orang lagi hutang ya. Nah ini jelas. Ini hutang saya, coba dilunasi. Dan beliau masih berwasiat, kalau ada sisa sepertiga sedekahkan untuk fisabilillah. Dari sepertiga itu, kan sepertiga dikeluarkan nih, diambil lagi sepertiganya dari yang sepertiga itu, diambil dari sepertiga itu, sepertiga lagi untuk anak-anaknya Zubair. Untuk anak-anaknya Abdullah. Ini tambahkan. Dan sepertiga dari sepertiga itu untuk anak-anaknya Abdullah, berarti cucunya Zubair. Cucunya Zubair. Anaknya siapa? Anak Abdullah. Cucu berhak waris nggak Pak? Enggak ya? Enggak. Maka boleh diberikan wasiat. Boleh diberikan wasiat karena tidak ahli waris. Baik, kita ulangi. Berapa yang disedekahkan fisabilillah? Sepertiga. Dari sepertiga, kalau misalnya sepertiganya adalah 300 juta misalnya, terus diambil lagi sepertiganya untuk anak-anaknya Abdullah, cucu tapi dari sisi Abdullah.
Kenapa kok cucu dari sisi Abdullah dikasih? Kita lihat nomor 9, silakan. Maksudnya, anak-anak Abdullah bin Zubair mendapatkan sepertiga dari sepertiga itu. Ya, begitu. Kemudian nomor 10. Ia berkata, jika masih ada sisa harta setelah pelunasan hutang, maka sepertiganya untuk anak-anaknya. Nah, yang tadi, untuk anak-anakmu wahai Abdullah. Ditegaskan. Nomor 11. Hisam berkata, sebagian anak Abdullah seumur dengan sebagian anak Zubair. Karena Abdullah, anaknya Abdullah kenapa dapat diwasiatkan? Karena anaknya Abdullah udah besar-besar, Pak. Abdullah anaknya udah besar-besar, sebagiannya umurnya hampir sama dengan anaknya Zubair. Berarti gimana tuh ya? Cucu hampir sepadan dengan pamannya ya? Ya, sama-sama udah butuh lah. Sama-sama butuh harta. Jadi Zubair sebagai ahli surga, kita lihat bagaimana ahli surga mengurus hartanya sebelum mati ya. Beliau melihat ini cucu saya dari Abdullah udah besar, mereka perlu dibantu, maka diwasiatkan sepertiga dari sepertiga. Begitu. Hisham adalah Hisham ini yang menceritakan, ini beda lagi. Kemudian di antara anaknya itu adalah namanya Khubayb dan Abbad. Nama Khubayb dan Abbad, nama saja. Kemudian nomor 13, Pak. Dan pada saat itu Zubair memiliki 9 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Ahli surga anaknya banyak, Pak. Ada banyak anaknya. Udah punya utang, anaknya banyak lagi ya. 9 laki-laki, 9 perempuan. Ini pasti besar, banyak sekali. Kemudian nomor 2. Nah, poin 2 atau tema kedua masih di hadis yang sama, cuman kita temakan ya, yaitu pesan cara melunasi hutang, cara melunasi hutang dan tawakal kepada Allah. Ya, silakan nomor 14, Pak. Abdullah berkata, ia terus berpesan kepadaku mengenai hutangnya. Dan ia berkata, wahai anakku, jika engkau kesulitan melunasi hutang sebagian darinya, mintalah pertolongan kepada Maulaku. Baik. Maulaku, maula itu artinya tuan ya. Tuan, bahasa Arab itu maula. Maulana, tuan kami, tuan. Jadi pesannya kepada anaknya apa? Mintalah kepada Maulaku. Ya, silakan lunasi. Kalau menemukan kesulitan, minta tolong kepada Maulaku. Siapa Maulaku? Lanjut, silakan. Abdullah berkata, demi Allah, aku tidak memahami apa yang dia maksud. Hingga aku berkata, wahai ayahku, siapakah Maulamu? Siapakah Maulamu? Abdullah nggak ngerti siapa Maula di sini. Kemudian sang ayah menjawab, maksud Maula adalah nomor 18, yaitu Ia menjawab, Allah. Allah. Jadi kalau ada kesulitan, minta tolongnya sama Allah. Ini berat banget nasihatnya, Pak. Biasanya kan kalau nanti bayarin hutang, kalau sulit coba minta tolong sama paman fulan, nah, sama om fulan, beliau insya Allah bisa bantu. Ini enggak, ahlul jannah, ahli surga. Bagaimana kekuatan keimanan Zubair, meninggalkan hutang yang banyak, bukan hanya sih Pak, ada ikhtiarnya, tapi kekuatan beliau berpangku kepada Allah terlihat di dalam hadis ini. Kalau ada apa-apa, minta tolong sama Allah. Ini perkataan ringan tapi berat, Pak. Perkataan ringan tapi berat, tapi dalam, dari seorang ayah kepada sang anak. Dan ini biasanya pesan yang disampaikan di akhir-akhir hidup sang ayah itu tidak gampang lupa. Biasanya pesan-pesan di akhir itu lebih
Melengkap. Makanya kalau bapak udah mau meninggal sama ibu, pesennya pesennya yang tentang Allah aja, jangan tentang yang aneh-aneh pak. Sama kayak Nabi Yakub. Nabi Yakub ketika mau meninggal dipanggil kan, anak-anaknya 12 dipanggil, ditanya kalian akan menyembah siapa setelah aku meninggal, kan gitu. Terus kata mereka, kami akan menyembah Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail dan Ishak, Tuhan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang diingat itu. Jadi jangan yang diingat yang lain. Karena pas mau meninggal yang ngomong macam-macam soalnya. Nanti kalau ayah meninggal, rumah, induk jangan dijual. Repot. Repot kalau begitu. Kalau ayah meninggal, mobil ayah jangan dijual. Ya repot. Kamu kalau ayah meninggal, jaga sholat kamu nah, ya kan? Kuatkan iman kamu. Doakan ayah setelah peninggalan ayah. Gitu banyaklah pokoknya. Sedekahkan untuk ayah misalnya. Sering selalu doakan ayah. Semakin dekat dengan Allah dan seterusnya. Jadi kalimatnya singkat. Kalau ada apa-apa tentang hutang ayah, maka minta tolonglah kepada Maula ayah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 19. Abdullah berkata, demi Allah, setiap kali aku terjatuh dalam kesulitan karena utangnya. Terus Aku berkata, wahai Maula Zubair, lunasilah utangnya. Masya Allah. Terus Maka Allah pun melunasinya. Masya Allah. Ini juga anaknya kuat juga pak. Oh gitu ya. Ini anak ahli surga nih, ya. Jadi ketika ada masalah, angkat tangan, ya Maula Zubair. Ya ini Allah maksudnya. Wahai Allah, Maula Zubair, tolong lunasi hutang Zubair, maka selesai. Kemudian ada masalah lagi, wahai Maula Zubair, maka selesai. Masya Allah pak. Ini pesan dari sang ayah pas kepada sang anak yang kuat imannya. Maka selesai hutang itu dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhtiar manusia, tetap ikhtiar dilakukan, permohonan dan ketergantungan hati kepada Allah dikuatkan. Kemudian nomor 3, berapa sih harta Zubair? Nah, Ia berkata, anaknya ini berkata, Abdullah berkata, Abdullah berkata, maka Zubair pun terbunuh. nah meninggal. Ternyata benar pak. Ternyata perasaan Zubair akan meninggal ternyata benar. Perasaan ahli surga pas, ternyata beliau akan meninggal. Kemudian Dan ia tidak meninggalkan 1 dinar pun dan 1 dirham pun. ini repot banget ini. Anak berapa anak? 18. Istrinya 4. Istrinya 4 nanti ada keterangan. Jadi dinar sama dirham gak punya. Ini repot juga ini. Tapi punya utang pak. Ya. Intinya dari kisah ini, coba kita lihat lagi nomor 24, Kecuali berupa tanah. ya, Di antaranya tanah belukar 11 rumah di Madinah, ya, 2 rumah di Basrah, ya, 1 rumah di Kufah, ya. dan 1 rumah di Mesir. Ayo, gimana pak? Jadi punya cash gak? Punya cash gak? Ya, ini hadis sahih Bukhari. Saya kadang baca nggak masuk akal pak. Dia nggak punya uang cash, kayak nggak masuk akal ya. Kan nggak mungkin Abdullah anaknya berdusta. Beliau nggak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Kayaknya habis dipakai buat jihad kayaknya. Tapi punya aset. Asetnya apa? Tanah belukar, maksudnya tanah yang masih banyak pohonnya. Terus rumah berapa? Di Madinah berapa? Nggak main-main. Ternyata ahli surga punya 11 rumah pak. Berarti boleh ya punya 11 rumah ya? Aduh. 11 rumah pak. Di Madinah, dan Madinah itu kota. Di kota. Terus 2 rumah di Basrah. Basrah itu di Irak. Kufah juga di Irak. Di luar negeri punya rumah pak. 2 di Basrah, 1 di Kufah. Terus punya 1 lagi rumah di Mesir. Nggak main-main ini. Tapi nggak punya dinar, nggak punya dirham.
Berarti bisa disimpulkan beliau banyak asetnya, tapi hidupnya sederhana. Itu udah kelihatan dari sini Pak. Ya, hidup sederhana, tapi beliau banyak aset. Cuman dari mana itu aset sebanyak itu? Nah, kita lihat nomor 4. Sumber harta Zubair dan sebab hutang. Ya. Ia berkata, sesungguhnya utang yang ia miliki adalah karena seseorang datang kepadanya membawa harta dan menitipkannya. Ya. Maka Zubair berkata, Ya, coba sebentar. Jadi Zubair dari mana uangnya? Karena ada orang-orang datang nitip uang. Kalau sekarang kayak bank kali ya, nitip uang aja, nyimpen. Jadi beliau itu sebenarnya nggak punya apa-apa Pak. Cuman karena ahlu surga, orang percaya Pak. Boleh kalau percaya sama Pak Hilman nitip. Kalau dulu kan Zubair ini nggak mulai, ini dapat kepercayaan orang nitip uang. Ya, sahabat yang punya uang dititip dititip kepada Zubair. Dan yang nitip itu tidak sedikit, itu buktinya punya tanah besar, punya rumah banyak. Ini semua dari mana? Dari uang-uang yang dititipkan. Kemudian nomor 32, maka Zubair berkata, nomor 32 Pak. maka Zubair berkata, tidak, tetapi jadikanlah itu sebagai pinjaman. Nah, ketika dititip, Zubair bilang saya nggak mau dititip, tapi akadnya akad pinjam. Kenapa Pak? Apa bedanya? Coba lihat bagaimana dulu sahabat berhati-hati dalam masalah keuangan. Apa bedanya titip sama pinjam? Kalau titip nggak ada tanggung jawabnya yang tegas. Terus kalau pinjam, Pinjam tanggung jawab tegas mengembalikan. Harus dikembalikan. kalau titip kembalikan. Ya. Dua-duanya harus dikembalikan nggak? Kembalikan. Ya. Kembalikan. Sama harus dikembalikan. Terus bedanya di mana? Inisiatif menyerahkan harta itu. Kalau menitip dari pemilik harta itu. Ya, kalau pinjam, yang dipinjamkan itu. tapi sebenarnya inisiatifnya dari yang nitip. Yang nitip. Oh. Cuman akadnya nggak mau. Saya nggak mau nitip akadnya, saya terima, tapi jangan akad nitip. Saya mau akad pinjam. Kenapa? Kalau nitip amanah, kalau pinjam kewajiban. Sama-sama harus dibalikin kan? Iya. Ya. Cuman kenapa? Kenapa Zubair nggak mau dititipin, maunya saya akad pinjam saja? Cuman bedanya beda akad Pak sebenarnya Pak. Uang sama-sama pindah ke Zubair, tapi beliau nggak mau akad titip, punya akad pinjam. Apa bedanya titip sama pinjam? Kalau saya titip nih ke Bapak, ke Pak Didi, titip 1 miliar. Pak Didi boleh pakai nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Titip nggak boleh dipakai. Kalau saya Pinjam. taruh Pak Didi uang 1 miliar, kata Pak Didi, jangan titip lah, akad pinjam. Iya. Beliau boleh pakai ya? Boleh. Ya. Bagus tapi high risk juga Pak. Ya, bagus. Kalau titip itu nggak boleh dipakai. Kalau minjam boleh dipakai. Itu bedanya dalam Islam. Ya, Kalau titip itu wadiah. wadiah nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Jadi kalau kita wadiah dengan bank syariah nggak boleh pakai uang kita harusnya. Tapi kalau akadnya bukan wadiah, akadnya adalah ada satu akad lagi ya, Iya. murabahah, boleh dipakai uang kita. Begitu. Itu begitu simpelnya akadnya. Dari zaman dulu Zubair sahabat mengerti masalah ini. Sahabat orang paling mengerti masalah akad-akad ini Pak, di atas kita semua. Beliau ahli surga. Beliau mengatakan saya nggak mau dititipin karena titip itu nggak dapat apa-apa Pak. Bener nggak? Resiko doang dapatnya. Nggak bisa dipakai, cuma disimpan paling gali tanah dikubur zaman dulu kan begitu. Iya. Jadi beliau nggak mau dan nggak boleh dibeli rumah karena uang titipan. Iya. Nggak boleh dibeliin tanah, nggak boleh. Beliau cerdas,
Beliau ngerti akad, beliau lakukan ini tentu karena kekhawatiran tentunya ya, karena beliau ngerti akad, tidak berani dong Pak kalau dia titip terus dipakai di belakang, dosa kan? Dosa. Karena orang beriman, ahlul jannah, beliau tahu resiko, Allah Maha melihat, udah saya akadnya akad pinjam, biar saya leluasa, nanti saya bayar. Gitu. Berani sekali menurut saya sih ya. Ya, ahlul jannah. Maka beliau terima uang itu, semua yang nitip statusnya pinjam. Maka uang itu langsung oleh beliau diberikan aset lagi. Ya, beli aset tanah luka, beli rumah sampai punya 11 rumah di Madinah. Baik. Kontrakan ya. Jadi kayaknya dikontrakin. Tapi anaknya banyak Pak. Baik, kemudian yang tiga ya. Karena aku khawatir harta itu akan hilang. Ya, kalau dititipin juga khawatir hilang. Karena kalau titip itu tidak boleh diapa-apakan, hanya disimpan Pak. Kalau hilang repot. Tapi kalau dipinjamkan, ya udah saya bisa gunakan, saya bisa belikan aset bebas, tapi memang saya punya tanggung jawab untuk membayar. Makanya beliau yang paling dipikirkan oleh beliau hutang itu Pak, karena hutangnya besar sekali. Jelas besar, karena orang nitip uang banyak di sisi beliau. Kemudian 34, Dan ia tidak pernah menjabat sebagai gubernur. beliau tidak pernah menjadi gubernur. Dulu gubernur juga diberikan gaji dari Baitul Mal zaman dulu. Kemudian Dan tidak pernah mengurusi pemungutan pajak. orang yang mengutin pajak ini dulu dipungut dari orang Nasrani. Zakat dipungut dari orang Muslim. Begitu dulu. Jadi harusnya yang kena pajak yang non Islam. Kita harusnya kena zakat. Tapi di sini kita kena zakat, kena pajak. Alhamdulillah. Sumbangan untuk negara. Sumbangan untuk negara. Alhamdulillah. Zaman dulu pajak itu kepada yang non Muslim. Kemudian nomor 36, Dan tidak pernah mengelola hasil bumi. juga tidak pernah mengolah hasil bumi. Nomor 37. Dan tidak pula urusan dunia lainnya. Jadi dia itu Zubair nggak pernah usaha Pak. Dia punya banyak aset. Dari mana? Nomor 38. Kecuali ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Atau bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Jadi sumber harta beliau dua. Sumber pertama adalah karena orang-orang yang nitip dirubah akadnya menjadi itu satu sumbernya. Sumber kedua adalah ikut perang, harta rampasan dua itu. Tidak pernah dari yang lain. Halaman 3. Sekarang total hutang Zubair. Berapa sih hutangnya? Nah, Abdullah berkata, Aku menghitung utang yang ada atas dirinya. Lalu aku dapati jumlahnya 2.200.000. hutangnya 2.200.000. Bukan rupiah. Dirham. Dirham itu 10/10-nya dinar. Coba 1 dinar itu, siapa yang bisa menghitung jago gitu? 1 dinar itu adalah 4,25 gram. 4,25 gram emas itu 1 koin dinar. Dikali berapa 1 gram? 2,5 juta. Jadi kalau 4,25 gram dikali 2,5 juta, itu 1 dinarnya 10.600.000. 10 juta aja ya, agak gampang. 1 dinar berapa? 10 juta. Berarti 1 dirham dibagi 10. Dirham itu 10 dirham 1 dinar begitu dulu hitungnya. Jadi 10 juta dibagi 10 adalah 1 juta. Berarti utangnya adalah 2.200.000 dikali 1 juta. Itulah utangnya. Coba itu. 2.200.000 dirham. 1 dirhamnya 1 juta. Sekarang 1 dirhamnya 1. Jadi berapa Pak? Saya nggak tahu ini berapa. Apa yang membuat? Nolnya 1, 2, 3.
Nolnya 12. 12 nolnya. Jadi berapa kalau 12? 22 T. Hah? 22 triliun. 2 triliun. 22 triliun. Gua nggak tahu saya pokoknya. 2 triliun kali ya? 2 triliun ya? Ya, 2 kali. 2 triliun, 2 triliun. Kalau miliar nolnya 9. Berarti 2 triliun 200 miliar. 2 triliun 200 miliar. Ini ahli surga utangnya gede banget, Pak. Tapi setiap aja. Ya. Jadi subhanallah ya, berani sekali Zubair sampai punya utang 2,2 triliun. Wajar sebab tadi orang nitip, dan sekali nitip ada yang 100.000, 50.000 dirham. Tadi itu 1 dirhamnya sejuta saat ini ya, sejuta. Nilai dirham itu sepanjang tahun nilainya sama Pak, mau kapanpun sama karena dia setara dengan emas. Iya, sama. Mahalnya tuh di saat itu tinggi, angka 2.200.000 dirham sama dengan sekarang tinggi, yaitu 2,2 triliun. Sama-sama tinggi. Ini utang besar, ini bukan utang kecil. Buktinya bisa beli rumah 11 di mana? Di Madinah, ada di Irak 2, ada di Mesir, punya tanah besar juga. Wajar kalau utangnya triliun nanti. Kalau di Madinah itu mahal rumah-rumah di Madinah. Nah, berarti utangnya adalah 2.200.000. Baik, kita lanjutkan. Sekarang proses akan bayar hutang ya. Hakim bin Hizam menawarkan bantuan. Silakan Pak. Kemudian Hakim bin Hizam bertemu dengan Abdullah bin Zubair. Ia berkata, "Wahai keponakanku, berapa hutang saudaraku?" Berapa hutang Zubair? Begitu ya. Terus maka aku menyembunyikannya dan berkata 100.000. Disembunyikan. Karena angkanya besar sekali Pak, 2.200.000, mengerikan. Beliau sembunyikan, beliau sebut berapa? 100.000. Ini bukan niat untuk berdusta. Ini beliau tidak ingin mengagetkan para sahabat. Karena besar sekali. Iya, besar sekali. Ya kalau ada orang meninggal utangnya berapa? 2,2 triliun ya. Iya, keluarganya nggak mau tanggung jawab. Suruh mobil sendiri aja, suruh memburu sendiri. Baik, jadi beliau itu hanya tidak ingin membuat kaget para sahabat, disebutlah 100.000. Tapi nanti disebut benar aslinya ya. Selanjutnya, Hakim berkata, "Demi Allah, aku tidak melihat harta kalian mencukupi begitu." ya, karena 100.000 itu 100 miliar ya. 100.000 dikali 1 juta. 100 miliar Pak. Ya. 100 miliar kata Hakim orang kaya Pak. Hakim orang kaya, kata Hakim, kayaknya kalian nggak cukup bayar utang dengan yang aset yang ada dengan harga utang 100.000. Kata siapa? Kata Hakim. Abdullah berkata, "Bagaimana pendapatmu jika jumlahnya 2.200.000?" ya, kalau menurut kamu 100.000 itu nggak cukup, kita bisa bayar. Sekarang ternyata saya kasih tahu aslinya adalah 2.200.000, ya 2,2 triliun, bukan hanya 100 miliar gitu. Kemudian dia berkata, "Aku tidak melihat kalian sanggup menanggung jumlah sebesar ini." Allah Akbar, besar sekali. Ya, kata Hakim. Kemudian, "Maka jika kalian kesulitan membayar sebagian darinya, mintalah bantuanku." hebat, orang kaya. Sahabat memang gitu Pak. Ya, sahabat mah gak main-main. Ya, ini kehidupan sahabat itu begini. Solidaritas tinggi Pak. Memang komunitas seperti sahabat sulit terulang. Ya, bilang kepadaku. Tapi apakah Abdullah menerima bantuan itu? Pesannya apa tadi? Maula Zubair. Gak diterima bantuan itu. Kata Abdullah, pokoknya gak diterima. Enggak. Abdullah hanya berkata kepada Maula Zubair, "Wahai Maula Zubair, lunasi hutangnya Zubair." Nah, kemudian 49, Abdullah bin Zubair mencari yang pernah dihutangi. Nah, cari orang yang pernah dihutangi oleh Zubair.
Nah, Ia berkata, Jubair dahulu membeli tanah Al-Ghabwah dengan harga 170.000. tanah Al-Ghabwah itu tanah belukar tadi. Tanah belukar. Yang berkata adalah anaknya Abdullah. Abdullah bilang, Zubair bapakku dulu beli tanah itu 170, berarti 170 miliar. Ya, 170 miliar. Harga apa? Tanah Ghabwah itu di Madinah ini, tanah kosong di Madinah. Kemudian lalu Abdullah menjualnya dengan harga 1.600.000. 10 kali lipat lebih. Ini kejual nantinya berhasil dijual dengan 1,6 juta. Awalnya hanya 170 dirham, 10 kali lipat. Beliau berhasil menjual, ternyata asetnya naik 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Kemudian ia berdiri dan berkata, siapa yang memiliki piutang atas Jubair, hendaklah menemui kami di Al-Ghabwah. Ya, Al-Ghabwah tadi tanah belukar. Jadi gini, beliau pengen jual tanah itu senilai 1,6, tapi belum, di sini belum. Nanti di bawah ada ceritanya terjual. Jadi beliau begini, sang anak mencari siapa yang dulu pernah dipinjam uang oleh ayah saya, temui saya di hutan belukar. Kita ketemu di tanah, ya, kita ketemu di tanah. Dan sahabat itu semuanya lapang dada, Pak. Kita lihat nanti di sini sahabat semua lapang dada bagaimana cara pembayaran hutang. Ya, kita lihat aja ya. Kemudian maka datanglah, silakan. Maka datanglah Abdullah bin Ja'far kepadanya. Di mana ini ketemuannya? Al-Ghabwah. Di Ghabwah, di tanah belukar tadi. Kemudian Ia memiliki piutang atas Jubair sebesar 400.000. dia pernah nitip ke Zubair 400.000. Sahabat uangnya banyak-banyak ini, Pak. 400.000 dirham. 400.000. 400 miliar berarti ya. Kemudian ia berkata kepada Abdullah Ja'far, ya. Ja'far berkata kepada Abdullah bin Ja'far, ya. Jika kalian mau, aku biarkan saja piutang itu untuk kalian. Iya, saya kasih aja 400.000. Kata siapa? Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far bin Ali. Jadi siapa ini? Cucunya siapa? Ali. Abdullah bin Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Abdullah ini cucunya Ali. Dia bilang kepada Abdullah bin Zubair, sama Abdullah namanya, saya pernah meminjamkan pada bapak kamu 400.000, 400 miliar. Kalau berat, ya sudahlah, lunas saja. Enak banget ini, Pak. Aduh. Tapi apa kata Abdullah? 55. Kata Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Jubair berkata, tidak. Terus Ia berkata, jika kalian mau, jadikan saja sebagai utang yang ditangguhkan. kata Ja'far, Abdullah bin Ja'far gini, oke lah. Kalau nggak mau saya lunasin, nggak mau saya kasih, udah saya belakangan aja. Saya apa kata Abdullah bin Zubair? Tangguhkan aja, yang saya paling belakang aja. Apa katanya? Abdullah bin Jubair berkata, Tidak. Masya Allah. ia berkata, kalau begitu, potongkanlah sebidang tanah untuk. Nah, lihat. Ini bagaimana kehidupan zaman itu, Pak. Bagi mereka harta itu tetap penting. Tapi kuat sekali ya bagi mereka membantu saudaranya yang kekerabatannya kuat sekali. Ya, di atas kekerabatan iman, di atas semuanya, Pak. Ini nggak akan keulang, Pak. Ini nggak akan ini cuma jadi cerita. Zaman sahabat. Sahabat. Tapi boleh dong kita bangga dengan kehidupan mereka. Ahlul Quran dipegang oleh mereka. Beneran diamalin. Ini susah, Pak. Ini saya juga nggak sekuat ini. Tapi banggalah kita dengan kehidupan mereka. Akhirnya kata Abdullah juga nggak cengeng, Pak. Abdullah nggak, alhamdulillah nih ada ya. Lumayan. Juga dia ingat pesan ayahnya. Kalau ada masalah kita tolong ke Maula Zubair. Kuat dia.
Maka Abdullah bilang, enggak, saya akan bayar. Terus kata Abdullah bin Ja'far, paling akhir aja, enggak, saya akan bayar. Ya udah, Abdullah bin Ja'far juga baik. Ya udah, kalau emang kamu mau bayar, udah bayar aja pakai tanah ini. Potong buat saya mana hak saya dari tanah ini. Gitu. Berarti bayarnya pakai apa, Pak? Pakai aset. Pakai aset. Nah ini juga, kalau bukan lapang dada juga nggak mau. Saya bisa bayar pakai tanah. Nggak mau, saya maunya banyak. Ini beliau udah nggak apa-apa, bayar saya pakai aset. Nah ini subhanallah nih. Maka kata Abdullah nomor 59, bagianmu. Abdullah berkata, bagianmu dari sini sampai ke sini. Nah, senilai berapa tadi? 400.000. Jadi itu kebunnya itu jumlahnya itu 1.600 bagian. 1.600 bagian. 400 bagian sudah dibayar untuk Abdullah bin Ja'far. Dan lalu Abdullah menjual sebagian darinya. ya, sisanya berarti 1,6, sisanya berapa, Pak? 1,2 ya. Masih dijual. Kemudian nomor 61, Maka ia melunasi utang Jubair dan menunaikannya dengan sempurna. Masya Allah. Kemudian Dan tersisa dari tanah itu 4 bagian setengah. masih sisa 4 bagian setengah. 4,5 bagian. Ya. Terus Zubair masih mau jual. Nomor 9, Abdullah bin Jubair menawarkan tanah ke Muawiyah. Muawiyah. Kemudian dia datang ke Muawiyah. Muawiyah saat itu adalah khalifah. Saat itu Umar sudah meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah meninggal. Muawiyah lah jadi pimpinan umat Islam. Beliau minta tolong Muawiyah untuk beli. Muawiyah waktu itu di Syam. Di Syam. Kemudian Dan di sisi Muawiyah terdapat Amr bin Utsman, Al-Munzir bin Zubair, dan Ibnu Jam'ah. waktu datang ke Muawiyah, di sana ada Amr bin Utsman, ada Munzir bin Zubair, dan Ibnu Zam'ah. Amr bin Utsman ini anak dari Utsman. Amr bin Utsman bin Affan, anaknya Utsman. Al-Munzir ini bin Zubair, anaknya Zubair. Berarti adiknya dari Abdullah. Ibnu Zam'ah adalah sahabat lain. Berarti ada Muawiyah, ada Amr bin Utsman, ada Munzir bin Zubair, ada Ibnu Zam'ah. Ada 4 sahabat di sini. Kemudian selanjutnya Muawiyah, berkata kepadanya, berapa nilai tanah belukar? ya, Ia menjawab, setiap bagian bernilai 100.000. ya, setiap bagian bernilai 100.000. tadi sisa berapa? 4,5. Ada 4,5 lagi, setiap bagian 100.000. Kemudian Ia berkata, berapa yang masih tersisa? Ia menjawab, 4 bagian dan setengah. nah, ini sahabat mereka nolongin, Pak. Mereka udah saya beli. Baik, kita lihat dulu nomor 10. Ahli waris Munzir bin Zubair ikut membantu hutang ayahnya dengan membeli harta waris. ya. Al-Munzir bin Zubair berkata, aku telah mengambil 1 bagian darinya seharga 100.000. Ya. Tadi sisanya berapa bagian? Ada satu sahabat Munzir bin Zubair. Ini adiknya Zubair. Munzir bin Zubair ini dikisahkan berharta. Anaknya Zubair yang punya harta. Beliau ikut beli harta waris ayahnya. Jadi boleh ahli waris ikut beli harta waris. Belum dibagikan. Dia beli. Ikut beli Zubair. Ustaz, tadi kan harganya pertama dibilang 1.600.000. Ya, Kalau 1.600.000 semua. cuman diberi apa yang untuk menggunakan 100.000, harusnya masih 1.200.000 seharusnya ya. Iya. Tapi kok ini tinggal 4,5 gitu. Enggak. Setengah bagian. Iya, sudah lunasin. Kayaknya dengan rumah-rumah, Pak. Bukan dari Bulukar saja. Kalau dari Bulukar saja nggak cukup. Iya, Bulukar kan cuma 1,6. Utangnya berapa? 2,2.
Iya, dari 1,6 tadi kan untuk melunasinya 400.000 ya. Berarti kan harusnya masih ada 1 juta atau 1 sedikit. Tapi kalau tadi tinggal 4,5 bagian, artinya 450.000 gitu. Tadi kan dibeli. Iya, ya tadi kan dibeli hanya 400.000 kan untuk melunasi utang. Nomor 60. Lalu Abdullah menjual sebagian lainnya, sebagian darinya. Iya, sebagian darinya itu tadi yang 4,5 kan, tinggal 4,5. Terus habis pertama 400.000 dipotong buat Abdullah bin Ja'far. Kemudian yang sisanya yang lain dijual lagi. Nomor 62 dan tersisa dari tanah itu 4 bagian setengah. Dijual lagi Pak, dijual lagi, sisa 4 bagian setengah. Nomor 61, ia melunasi utang Zubair dan merekanya dengan sempurna. Ini bukan hanya dari tanah ini, bukan hanya jual dari, bukan hanya dari tanah dan dari rumah, akhirnya bisa terjual. Tersisa lah 4,5. Tersisa 4,5. Sisa lihatnya Kok sisanya. memang sisanya 4,5. Nah, kapan dibelinya nggak tahu kita, disebutkan. Pokoknya ada sisanya 4,5. Tapi Pak, sisa 4,5 ini 2,2 sudah sampai nilainya, begitu. 2,2 untuk utang sudah sampai lah nilainya. Mungkin dari rumah yang di Basrah dijual, rumah yang di luar kota dulu kayaknya. Ya, yang di Mesir itu udah. Dari jumlah rumah yang dijual, kemudian juga tanah belukar yang dijual, sampailah 2,2 juta, tapi masih ada sisa berapa? 4 bagian setengah. Tidak diceritakan yang proses di atasnya. Oh, mungkin tuh beli dari situ ya. Dari apa gitu. Nah, jadi Munzir beli dari 400,5 itu. Sisa itu. Dari sisa itu. Ambil satu bagian. Karena mau dibagiin, Pak. Kalau dibagikan harus bentuknya bentuk apa? Cair kan? Mau dibagiin, maka dia jual lagi. Dibeli oleh Munzir 100.000. Kemudian 70. Amr bin Usman berkata, aku telah mengambil satu bagian darinya seharga 100.000. Ya, Amr juga ngambil. Amr bin Usman, saya bantu juga deh, saya beli 100.000. Ya, kemudian Ibnu Jam'ah berkata, aku telah mengambil satu bagian seharga 100.000. Ibnu Zam'ah juga saya ambil 100.000. Jadi udah 3 bagian ya Pak. Ya. Munzir 1, Amr 1, Ibnu Zam'ah 1, sisa 1,5 gitu kan? Muayyah berkata, Berapa yang tersisa? Ia menjawab 1,5 bagian. ya. Kemudian Muawiyah berkata, aku membelinya dengan harga 150.000. berarti semua tanah belukar itu terjual. Kemudian Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya kepada Muawiyah seharga 600.000. Nah, Abdullah bin Ja'far tadi menerima bagian dalam bentuk tanah, tadi ingat gak Pak? Iya. Abdullah bin Ja'far di atas dapat kamu bagian mana tadi? Nomor 59. 400.000 ya. Bagian kamu 400.000 dari sini ke sini. Dia dapatnya 400.000 tanahnya, bagian 400.000, tapi jualnya 600. Yang beli Muawiyah, Khalifah, yang beli Khalifah. Duitnya banyak. Duitnya banyak. Jadi Ja'far nih dapat, ini Ja'far adalah yang tadi niat apa Pak? Dapat keberkahan. Tadi niat apa? Yang tadi niat mengikhlaskan. Yang tadi menerima udah, pokoknya apa aja bayarnya dia terima, dia cari keberkahan, akhirnya dia jual dapat pembeli yang baik Pak, pembeli yang baik hati untuk 200.000. 200.000-nya dirham nih Pak, ini bukan, kalau dinar loh nggak kehitung kalau dinar, ini dirham 5. Kemudian bener ya, halaman 76. Nomor 76, nomor 12 Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair tidak langsung membagikan waris, tetapi masih mencari yang pernah diutangi oleh Zubair. Ya. Ketika Ibnu Zubair telah selesai melunasi hutang ayahnya, anak-anak Zubair berkata, bagilah warisan kami. Nah, biasanya anak-anak ya. Anak-anak udah minta warisan karena ternyata hutang lunas ya. Kemudian apa kata Abdullah? Ia berkata, demi Allah,
aku tidak akan membaginya kepada kalian sampai aku mengumumkannya di musim haji selama 4 tahun. Masya Allah. Ya, ini benar-benar ini memang anak terbaik kayaknya ya. Anaknya tadi 9 ya. 18. Ya 18. Ya 18. Ternyata Abdullah bin Zubair ini anak terbaik yang memperhatikan hutang ayahnya. Amanah sekali beliau. Karena beliau takut masih ada hutang ayah. Ini bayangin aja Pak. Dia akan menunggu 4 kali musim haji. Ini uang udah siap dibagi Pak, tapi dia menunggu 4 kali musim. Ini kalau bukan iman ini, ditahan Pak ya. Abdullah kuat sekali Abdullah menahan harta itu 4 tahun. Kemudian nomor 80, ketahuilah siapa yang memiliki piutang atas Jubair hendaklah datang kepada kami agar kami melunasinya. Masya Allah. Kemudian Maka setiap tahun ia mengumumkannya di musim haji. nah, terus Ketika telah berlalu 4 tahun, barulah ia membagi harta itu di antara mereka. Dan Abdullah menyerahkan sepertiga sesuai wasiat. nah, berarti hutang lunas, wasiat untuk sedekah berapa? Sepertiga. Sepertiga tadi dibagi lagi tuh. Sepertiga dibagi lagi, sepertiga diambil untuk anaknya Abdullah bin Zubair. Pembagian waris terakhir nomor 13. Pembagian waris. Jubair memiliki 4 orang istri. Saya ulang, Jubair memiliki 4 orang istri. Kalau sahabat itu dalam sejarah tidak satu sahabat yang istrinya satu, tidak ada. Semua itu minimal 2. Masya Allah. Tapi hanya di zaman sahabat. Betul ya, kalau sekarang udah enggak ya Bu. Iya, terus Maka masing-masing istri mendapatkan 1.200.000. ya 1.200.000. Besar sekali. Ya, 1.200.000 tadi kali 1 juta aja. Ya berarti 1, ya. Ya. Percaya nggak percaya, kehidupan sahabat itu di akhir kehidupan mereka dalam kekayaan, cuman cara hidup mereka sederhana. Abdurrahman yang paling kaya siapa? Abdurrahman bin Auf dalam sejarah Pak itu berwasiat, ini wasiatnya doang, sedekahnya aja. Kalau saya mati, setiap seorang dari pasukan perang Badar dapat 100 koin dinar. Dari pesan perang. Satu, dan dia berpedagang. 100 koin dinar. Jadi 1 dinar 10 juta. 1 dinar 10 juta. Kalau 100 satu orang yang ikut perang Badar dapat. Terus istrinya Nabi selama hidup disisihkan uang dari Abdurrahman bin Auf. Jadi uangnya banyak, cuman gaya hidup mereka itu sederhana. Ya. Mungkin di aset, mungkin di banyak di aset. Allah alam, tapi begitulah. Ini semua nyata, Pak. Ini nyata, ini benar. Bahwa mereka itu megang uang banyak, cuman tidak orang kayak mendadak namanya. Abe. Bukan kayak sultan ya. Enggak. Mereka Masya Allah. Istilahnya harta itu, kalau istilah guru saya itu harta hanya di tangan, tidak masuk ke hati. Apa yang di tangan tidak. Baik, jadi istrinya dapat 1,2 masing-masing. Kemudian total, Sehingga total seluruh harta Jubair adalah 50.200.000. setelah dijual ternyata 50 juta. Terjadi keberkahan. Ahli surga, Pak. Ahli surga meninggal dunia tenang beliau. Yang tadi punya utang 2,2 juta, ternyata hartanya dijual semua 50 juta. Ini kayaknya semua rumahnya dijual lagi. 50 juta. Banyak sekali, 50 juta dirham. Diriwayatkan oleh Imam. Baik, ada kesimpulan. Ayo kita baca ringkasan kesimpulan. Silakan, Pak. Diriwayatkan oleh Bukhari ya. Ya. Ringkasan. 1.
Satu, latar belakang. Jubair wafat saat perang Jamal 36 Hijriah. Ya, masih sangat-sangat zaman itu 36 Hijriah itu masih sangat-sangat sahabat masih banyak di situ. Nuansa Islam di Madinah masih sangat kental. Kemudian Ia dikenal sangat jujur dan amanah. ya, Tidak pernah mengelola pajak, hasil bumi atau iuran negara kecuali dalam peperangan bersama Rasulullah SAW atau para khalifah. ya, Sehingga seluruh harta diperoleh secara sah, halal dan dari jihad atau usaha pribadi. ya. Saat meninggal tidak ada nakes sedirham atau sedinar pun. Masya Allah. Nah, pesan Zubair. Pesan Jubair. Jubair menunjuk satu dari anaknya yang dianggap lebih mampu mengelola harta dan membayarkan hutangnya. Jubair mengajarkan anaknya untuk berpampu kepada Allah, bukan manusia. Jubair berwasiat sedekah untuk cucunya maksimal sepertiga. Ya, ini salah nih. Bukan untuk cucunya. Berwasiat sedekah. Sedekah saja. Ya. Maksimal sepertiga dan sepertiganya baru untuk cucunya. Ya. Berarti untuk cucunya dicoret dulu. Zubair berwasiat maksimal sepertiga. Artinya boleh bagi bapak yang ada rezekinya untuk berwasiat seperti Zubair. Sepertiga dari harta saya tolong diinfakkan, disedekahkan. Kemudian komponen harta Jubair, hadis menjelaskan beberapa bagian harta. Satu, utang yang dititipkan padanya. Orang datang menitipkan uang, ia simpan dengan amanah dalam bentuk aset. Total utang yang harus dilunasi 1.200.000. ya, Aset tanah belukar dibeli oleh Jubair 170.000, dijual kembali oleh Abdullah bin Jubair 1.600.000. ya. Tadi hutangnya bukan 1,2, 2,2. Salah juga. 2,2 ya. Kemudian Aset rumah 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah, 1 rumah di Kufah, 1 rumah di Mesir. Pembagian untuk anak-anak dan istri. Wasiat sepertiga diberikan kepada anak dari Abdullah atau cucu Jubair karena mereka bukan ahli waris. maaf, sepertiga dari sepertiga. Ya. Pertama wasiat sepertiga sedekah dulu. Ya. Kemudian wasiat sepertiga dari sepertiga baru ke cucunya Zubair. Ini juga salah kelewat. Ya. Lanjut. Istri mendapatkan 1/8 dari total harta, yaitu 4.800.000 dibagi 4 istri, maka menerima masing-masing 1.200.000. Ya. Sisa dibagikan ke anak-anak dengan pembagian 2/1. Ya. Total seluruh harta setelah penjualan aset 50.200.000 ini digunakan untuk pertama membayar utang, kedua wasiat sepertiga, dan terakhir pembagian waris untuk anak-anak dan istri-istri. Wallahu a'lam. Nah, inilah kisah utangnya Zubair bin Awwam, seorang ahli surga yang wafat di medan perang dan meninggalkan. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, silakan Pak Helmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang ini kita nih barangkali punya aset. Dan aset itu kan sama jadi waris, betul, waris. Tetapi kita merasa kalau udah mati nggak punya utang. Tapi ternyata ada utang pajak PBB. Apakah ini termasuk utang dari Pak Ari, waris atau si Wahid? Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung jawab atau tamu? Langsung ya. Kalau hutang PBB tinggal dibayarkan saja pakai harta waris. Jadi kan utang itu Maksudnya? si Wahid tapi namanya nama si Wahid. Iya. Belum bayar PBB itu berbeda dengan punya hutang kepada orang lain. Nilainya beda, Pak. Kalau kita belum bayar PBB, itu kita statusnya bersalah terhadap pemerintah, Pak. Tapi kalau kita belum bayar hutang, itu bersalah kepada hamba Allah.
yang dibahas di akhirat itu bukan nggak bayar pajak PBB. Yang dibahas di akhirat itu adalah yang nggak bayar utang pribadi. Tapi tetap bayar aja, nah, gitu. Jadi, wallahu a'lam. Ya, yang menjadi masalah dalam hutang piutang adalah urusan individu hamba kepada hamba. Adapun hutang pajak PBB itu tetap hutang ke negara tapi tidak masuk dalam kategori yang, karena dia bukan hukum Islam. Sesuatu yang bukan hukum Islam maka tidak ada tanggungan di akhirat. Begitu. Dia hanya moralitas kita terhadap negara yang perlu dibayar, itu ahli waris yang bayar. Allahu a'lam. Lupa ini. Ya, baik, berikutnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau ada orang yang menghutangkan emas, terus dia bilang dia menyerahkannya emas, terus dia bilang nanti kembalikan emas lagi ya, gitu. Boleh apa tidak? Karena dengan sekarang mungkin waktu dia pinjam itu harga 1 gram itu 1,5 juta. Sekarang kan sudah 2 juta. Zolim nggak Pak? Maksudnya seperti itu. Makasih. Ya, sebenarnya yang paling benar seperti itu. Dulu itu mata uang sahabat itu kan adalah emas dalam bentuk koin dinar dan juga dirham perak. Jadi nilainya itu stabil, tidak terkena apa namanya? Inflasi. Jadi seandainya kita meminjamkan 5 gram saat ini, kemudian kita akad, ini saya pinjamkan 5 gram dan nanti dikembalikan 5 gram, itu tidak apa-apa. Itu lebih aman. Lebih aman, terus lebih sesuai juga. Maksudnya bagi peminjam. Kembalinya 5 gram juga. Ya, 5 gram juga. Jadi emas dibayar emas. Ya, seperti itu. Maksudnya bagi peminjam zalim apa enggak gitu maksudnya? Tidak. Nah, itu yang dipertanyakan itu. Apakah zalim atau tidak? Insya Allah tidak. Sebab akadnya meminjamnya emas dan dikembalikannya emas. Tidak ada kezaliman di situ. Tidak ada masalah. Justru lebih pas lah ya, seperti itu. Tidak apa. Karena sebenarnya mata uang aslinya adalah dinar dan emas. Kan kalau mata uang setiap negara nggak stabil Pak sekarang. Yang dolar lebih kuat, rupiah lebih anjlok. Jadi nggak stabil. Makanya kalau misalnya tadi pakai emas, insya Allah tidak menzalimi, insya Allah tidak ada kezaliman. Allah a'lam. Baik, Bapak Ibu masih ada? Oh, Pak jadi dia. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mungkin ini tadi disebut akadnya pinjam ya. Kalau nggak keliru kan ada hadisnya, kalau kamu memberikan pinjam, kamu jangan mengambil lebih darinya. Padahal itu kan dipinjamkan terus rencana mau dijual. Kenapa nggak semacam akadnya sirkah atau gimana ya Pak? Kalau murabahah itu kan jual beli. Nah itu maksudnya gimana? Kalau pinjam itu apa diperbolehkan gitu? Yang pinjam terus kan dia harus kembali sesuai dengan awal. Enggak itu Pak, kalau ini. Yang emas tadi Pak ya? Yang emas ya? Yang punyanya apa tadi? Yang Zubair itu. Zubair kan angkatnya pinjam ya. Kemudian kalau pinjam kan di dalam Islam kan tidak boleh ada lebih. Karena kalau lebih itu riba kan Pak ya. betul. Nah, itu memang sahabat seperti itu ya Pak ya. Bukan sirkah, kalau artinya kalau sirkah kan dia diusahakan terus hasilnya bisa bagi hasil. Iya betul. Enggak yang Zubair ya? Iya. Yang Zubair murni pinjaman. Pinjamnya. Murni pinjaman, tidak akad murabahah atau syirkah. Murni pinjaman. Tetapi Zubair merubahnya cash itu menjadi aset. Kemudian dijual, kemudian dikembalikan sesuai dengan cash masing-masing dengan nominal yang dulu dipinjamkan. Tidak ada tambahan.
Nominal yang dulu ya. Yang dulu dipinjamkan. Dan mereka dulu pakainya emas, dinar emas atau dirham perak. Nah di sini hadis ini yang saya baca kata ulama ini dirham, bukan dinar. Dikembalikan dengan jumlah dirham. Ya tidak ada apa-apa kalau sahabat tidak ada inflasi ya. Nilainya stabil ya. Stabil, cuman memang aset harganya naik begitu. Tapi bagi mereka yang pernah meminjamkan tidak ada masalah, tetap 100.000, 400.000 tidak ada inflasi. Jadi tidak ada tambahan, tidak ada. Tetap menerima sesuai dengan hutangnya masing-masing. Misalnya kan tadi kan dari asetnya sekian terus dijual jadi 1,6 kan ada lebih. Itu sahabat nggak minta lebih ya. Oh tidak. Oh iya. Iya juga ya. Iya benar juga ya. Kan dulu segini jualnya iya. Bagi hasil dong gitu ya. Iya juga ya. Bagi hasil gitu Pak ya. Enggak, sahabat tidak minta lebih, enggak semua. Bahkan ada yang bilang udah ambil aja gitu. Subhanallah ya. Betul ikhlas. Kehidupan yang tidak terulang. Nah, wallahu a'lam. Bapak Ibu silakan. Mungkin sambil membayangkan proses saya, maaf. Itu Abdullah mengumumkan 4 kali musim haji. Iya. Kenapa harus 4 kali musim haji? Harus mengumumkan itu antara lama. Kira-kira ada penjelasan? Terima kasih. Sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Dari perkataan Zubair bahwa beliau tidak mau membagikan sampai 4 kali musim haji, ini banyak pelajaran. Pelajaran pertama bahwa membagikan waris itu tidak mesti segera, bisa ditunda untuk kewajiban hutang atau wasiat, tidak mesti segera. Yang kedua, kenapa 4 tahun? Ini tidak diketahui apa sebabnya Pak Hilman. Kenapa 4 tahun? Kenapa nggak 3? Biasanya kan 3 ya. Kenapa 4 tahun? Ini wallahu a'lam tidak tahu apa hikmah dari 4 tahun itu. Mungkin untuk kehati-hatian saja, kehati-hatian daripada Zubair. Sebenarnya jumlah itu bisa 7 juga, bisa 7, bisa 5, tapi kenapa 4 ya? Ini pilihan Zubair. Ijtihadnya Zubair. Ya, ijtihadnya Zubair. 4 bulan haram. 4 bulan haram. Mungkin 4 kali haji 4 bulan haram. Ya Allah a'lam, entah apa yang menjadi sebab Zubair menentukan, Abdullah bin Zubair menentukan 4 kali musim haji. Allah a'lam, tidak tahu apa sebab. Nah, Pak Ustaz, ini kalau misalnya Pak Ustadz, kalau kita misalnya meminjamkan uang atau apa gitu dan mereka justru yang lupa mengembalikan ke kita, apakah kita sebenarnya kita udah ikhlas tapi mereka lupa mengembalikan ke kita, itu seperti apa hukumnya? baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat utang itu ada bunyi seperti ini. Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi dalam masalah utang itu kata Allah begini, kalau kalian tangguhkan maka itu baik buat kalian. Buat siapa kalian? Buat yang mau utang. Coba ulangi ya. Kalau kalian tangguhkan maka itu baik buat kalian. Tapi gampang nggak ngerjainnya? Hah? Kesel kan? Tapi ayat itu ada Pak di bagian surah Al-Baqarah bagian belakang. Kalau kalian tangguhkan maka itu baik bagi kalian. Coba Bapak Ibu, ibu-ibu yang uangnya dari di orang. Sahabat di sini yang pernah
niat dapat pahala dari hutangnya? Ada nggak? Saya niat dia nggak bayar nih. Siapa yang merubah niatnya? Ya udah saya berharap pahala dari hutang saya. Siapa yang merubah niatnya jadi harapan pahala? Ada nggak? Maksudnya piutangnya ya? Iya, piutangnya. Ada nggak? Ikhlaskan. Bukan sudah ikhlas. Tapi diniatkan, Bismillah, saya niatkan jadi amal soleh saya yang pasif income. Ada nggak? Tapi bukan red off, bukan. Tahu nggak pahala mengutangkan? Mana lebih banyak pahalanya, mengutangkan atau mensedekahkan? Mana lebih besar? Hutang lebih besar. Nah, tahu nggak pahala memberi hutang? Ada yang tahu? Pahala memberi hutang adalah bernilai sedekah dengan jumlah hutang itu setiap hari. Setiap hari. Ulang ya. Orang yang meminjamkan, dia dianggap bersedekah dengan uang itu setiap hari. Sampai jatuh tempo. Janjinya seminggu. Jatuh tempo seminggu. Jadi dari minggu ini sampai seminggu itu kita setiap hari dianggap bersedekah dengan nilai hutang itu. Harus niat. Barang siapa yang bapak ibu punya hutang, punya piutang di luar, maka niatkan itu. Niatkan itu janji Nabi SAW. Supaya niatkan jadi sedekah saya setiap hari nilainya segitu dan bismillah. Sampai jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, masuk minggu kedua, dia harusnya bayar. Ternyata dia nggak bayar. Kata Nabi, maka di minggu kedua dinilai sedekah 2 kali lipat. Nah, ini baru menangguhkan. Ini baru menangguhkan. Kata ibu-ibu, bapak-bapak, nangguin aja udah enak, nangguin aja dah, gak usah dilunasin. Gak apa-apa. Nangguin aja udah enak, Pak. Ya, nangguhkan saja sudah besar, pahalanya 1 kali lipat, atau kalau sudah jatuh tempo 2 kali lipat dari jumlah yang kita pinjamkan. Itu hadis ada, cek aja. Baik, tapi ayat itu berbunyi, terus terang ini susah Pak. Ini kan saya bilang, ini kisah-kisah seperti ini mau ulang susah. Seperti Abdullah bin Ja'far tadi, udah lunasin aja. Itu bukan mudah Pak. Iman kita nih masih iman dunia, masih iman apa? Mereka di imannya iman akhirat. Mereka tuh akhirat itu surga, kemudian hari pembalasan itu ada di mata mereka dan di otak mereka Pak, 24 jam. Di benak mereka tuh hari pembalasan, besok saya dibalas, itu aja di otak mereka. Kalau kita enggak Pak, kapan bayar? Benar-benar bedanya mereka dengan kita. Mereka enggak mikirin dunia itu Pak. Ya, mereka pikir saya dibalas di akhirat, saya dapat keuntungan di akhirat, Itu aja yang dimasukin dalam hati mereka. Coba jangan percaya, itu kehidupan mereka. Ya. Nah, untuk bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu perlu keyakinan tentang pembalasan di akhirat. Disebut dengan ad-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan? Maliki yaumiddin. Tuhan yang memiliki, merajai hari pembalasan. Dibalas kebaikan. Itu aja di otak mereka. Dibalas itu di akhirat. Nah, sehingga bagi mereka mengamalkan ayat hutang itu gampang bagi mereka. Bagi kita susah. Sebab pikir kita kapan bayar. Kalau bayar mau beli A, bayar mau beli B. Kalau mereka enggak apa-apa, dibalas di akhirat, tabungan akhirat, pahala akhirat. Itu di benak mereka. Maka di Al-Quran ini disebut wa in kana dzu usratin, kalau mereka susah tangguhkan. Kalau kalian mau wa antasaddaqu, kalau kalian lunasi, kalian ikhlaskan. Tapi kalau udah diikhlaskan, dia balikin jangan diterima. Udah ikhlasin tapi dia balikin orang. Kalau udah diikhlaskan, maka kata Allah
Wa tasaddaqu khairul lakum, lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui, tapi banyak kita tidak mengetahui. Salah satu pintu surga dalam hadis, Pak, salah satu pintu surga adalah mengikhlaskan hutang. Nah, ada hadis, salah satu pintu surga adalah orang yang mengikhlaskan hutang. Tapi gak gampang, kalau gak pikir balasan akhirat gak mudah. Allah Pak. Pak Munir, satu lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ada orang hutang sama kita sudah 2 kali setelah lewat waktunya, tapi dia nggak bayar-bayar. Ya, kalau kata Ustaz tadi itu ikhlaskan saja. Apa dia harus tahu orang yang berhutang itu? Harus tahu. Kalau dia nggak tahu, gimana? Jauh lah tempatnya sama kita. Jadi nggak mungkin kita ngasih, kamu sanggup bayar lah. Bagi yang mengikhlaskan sebaiknya disampaikan. Nah, bagi bapak-bapak yang berani, mungkin nilainya tidak besar, udah tidak apa-apa, udah ikhlasin aja. Ngomong ke orangnya. Tapi kalau belum berani ngomong ke orangnya, itu baru ikhlas dalam hati sambil nunggu harapan dibayar. Lagi. Oh, jadi harus kita Sampaikan. Ya, orangnya jauh lagi. Seperti tadi, seperti Abdullah bin Ja'far. Kalau kamu udah saya lunasi, begitu. Ucapkan supaya orang tersebut tenang, tahu. Seperti itu. Hah? Bahwasanya orangnya meninggal. Yang berhutang itu sudah meninggal. Ahli waris. Oh ya, tidak bisa kita ahli waris saja. Betul, makasih Pak. Sampaikan ke ahli warisnya, Bapak punya hutang dulu, saya sudah ikhlaskan. Wajib ya. Sampaikan Supaya nggak ada beban. supaya tidak ada beban. Setahu saya yang mengikhlaskan semuanya nggak ngomong. Mengharap kembali. Jadi ikhlas terlanjur, ikhlas terlanjur. Adalah. Memang tidak mudah Pak, kalau tidak mengharap balasan akhirat nggak mudah-mudah. Sudah? Kalau sudah saya mau simpulkan. Iya. Sudah? Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Sebenarnya Pak, Bu, kenapa sih saya bahas kisah ini? Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa orang yang ahli surga itu di dunia itu bisa saja di dunia itu diberikan kekayaan oleh Allah. Seperti Nabi Sulaiman, seperti Zubair, keluarganya Zubair, Abdurrahman bin Auf, Ali, Utsman. Jadi ahli surga itu bisa saja di dunia diberikan kekayaan. Tapi apa bedanya? Ahli surga yang kaya, orang kaya ahli surga dengan orang kaya yang orang kaya yang nggak tahu nih masuk surga. Perbedaannya, orang kaya yang dia cinta surga, pertama dia paling takut dengan hutang. Orang kaya itu biasanya punya hutang. Jadi dia pertama dia paling takut dengan hutang. Yang kedua, kekayaannya itu tidak membuat dia hidup berpoya-poya. Zubair dan semua sahabat yang lain hidup semua sederhana. Semua sederhana. Jadi tidak apa-apa sebenarnya dalam Islam. Ada seorang muslim yang kaya raya itu nggak apa-apa. Tapi lihat perbuatannya. Sederhana atau tidak? Yang kedua, bergelimangan hutang atau tidak? Takut dengan hutang atau tidak? Seorang yang soleh, ahli surga, yang cinta dengan surga adalah orang yang takut dengan hutang dan tidak berfoya-foya dengan harta yang Allah titipkan kepadanya. Kalau punya harta, umroh 10 terakhir Ramadan, Pak.
300 juta itu baru mantep beneran, namanya enggak di Zamzam Tower 300 juta baru ya. Itu yang kedua. Jadi orang kaya yang ahli surga tidak berpoya-poya. Kemudian yang ketiga, Pak, kenapa saya ceritakan ini juga, bahwa kita itu kalau bisa menjadikan penundaan hutang orang atau memudahkan hutang orang, piutang apa hutang namanya? Memudahkan piutang itu jadikan sebuah salah satu amalan pasif Bapak. Jadi amalan apa? Kalau sedekah Bapak harus terus-terusan. Saya punya satu jamaah orang kaya, diinfakkan 100 juta ke masjid. Pegang uang ini, saya ingin uang ini buat pinjaman jamaah yang butuh. Gak apa-apa uang berkurang, pokoknya 100 juta pakai buat pinjam-pinjam. Ada orang punya duit, dia pengen dapat pahala dari pinjam. Kan kalau sedekah udah banyak Pak. Ya, jadi saya ingin masalah pinjam-pinjam ini jadikan juga amal pahala yang pasif karena dia simpel Pak. Gedek tapi simpel. Makanya kalau kita nggak ngerti jadi gedek Pak. Tapi kalau kita ngerti nggak apa-apa. Ada alokasi uang. Kalau ada rezeki, alokasi uang ini jadi amal saya buat pinjam. Ada orang seperti itu ternyata saat ini 100 juta dititip di masjid untuk pinjam semua jamaah yang butuh. Nah, dan dibayarnya tidak seperti bank, tuntut enggak, tetap bayar dengan waktu. Karena iya. Baik, itu poin yang ketiga, jadikan piutang kita sebagai amal pahala kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bapak-bapak, saya dan kita semua, kita nggak tahu kapan meninggal. Kalau sudah ada rasa-rasa meninggal, ya nggak apa-apa. Saya berharap saya diberitahu oleh Allah sebelum meninggal. Saya berharap saya dapat rasa sebelum meninggal. Saya doa mudah-mudahan itu sebelum meninggal, sehingga saya bisa berpesan. Kalau bapak ada rasa sebelum meninggal, maka berpesanlah yang baik pada anak-anak. Berpesan yang baik tentang Allah kepada anak-anak, dan pesanlah kalau punya uang, pesanlah sedekah atas nama bapak dari harta waris. Pesan kepada sedekahkan buat atas nama ayah, ibu, sepertiga boleh, seperempat boleh, jangan kalian bagi semua. Nah, mungkin ini aja pesan kami dari kisah Zubair ini. Semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, masalah dari saya, mohon maaf. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Silakan Pak. Kita doa. Baik.